adik-adik mahasiswa ya dari Fakultas Syariah di jalan apa namanya? Emri Fadin ya. Mudah-mudahan sehat selalu walafiat. Sampai ke sini mudah-mudahan dapat ilmu pengetahuan. Amin. Nah, jadi oleh karenanya itu alhamdulillah wa syukur guru ucapkan terima kasih dan silaturahim bersama guru ya. Mudah-mudahan silaturahim bersama guru Haji Sarawani menambah keberkahan dan manfaat bagi rekan-rekan atau adik-adik mahasiswa. Nah mungkin itu aja ya yang guru sampaikan awal pertama. Mudah-mudahan nanti bisa disimak dan dipelajari apa yang guru sampaikan nantilah. Amin. Allahumma. Jadi dari siapa lo betakun atau kayak apa? Dari Ulun. Baikkan, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Ulun izin bertanya dulu mengenai terkait dengan hal-hal yang membatalkan puasa. Salah satunya masuknya sesuatu ke dalam rongga. Apakah jika seseorang mandi dan telinganya kemasukan air, puasanya bisa batal? Dan bagaimana jika ada seseorang yang menderita asma? Jadi mungkin dulu yang satu aja dulu lah. Itu kalau kepanjangan tuh guru kena bingung. Ya kalau lah. Nah jadi apabila seseorang umpamanya mandi biasa lah kan, itu kemasukan air ke telinga, otomatis kan itu tidak sengaja juga. Jadi hukum puasanya sah saja, tidak ada masalah ya, artinya tidak ada masalah karena itu air masuknya bukan lewat mulut. Nah kalau lewat mulut seandainya itu tidak sengaja itu juga tidak apa-apa puasanya, cuma bisa disebabkan hukumnya makruh. Nah makruh itu artinya ialah mengurangi nilai ibadah puasa itu sendiri. Nah tapi kalau lewat telinga air itu masuk, itu tidak ada masalah lah, tidak membatalkan puasa. Yang kedua, bagaimana jika ada seseorang yang menderita asma dan menggunakan obat hirup ke mulut agar asmanya tertangani, namun dia dalam keadaan puasa, apakah tetap batal puasanya? Jadi sesuatu yang masuk ke dalam rongga mulut otomatis itu membatalkan puasa lah. Jadi lebih baik karena dia umpamanya waktu berpuasa menjalankan ibadah puasa, karena dia itu ada penyakit asma, lebih baik dia batalkan aja puasanya. Dan nanti kalau memang itu terus penerus penyakitnya itu artinya permanen ya kan, nah dia tidak wajib puasa karena menyangkut kemudaratan atas dirinya lah. Nah jadi yang kedua, lebih baik dia nggak usah puasa, akan tetapi dia nanti bayar fidyah, paham ya? Nah, akan tetapi kalau asmanya itu cuma sewaktu-waktu aja datang, nah itu boleh dia membatalkan puasa. Jangan sesuatu yang menyebabkan sesuatu itu masuk ke dalam rongga mulut, nah itu di dalam hukum fikih itu menyebabkan batallah puasanya, paham ya? Nah, guru ulangi sekali lagi. Kalau asmanya itu permanen, arti permanen itu ya susah untuk diobati. Nah, lebih baik dia batalkan aja puasanya, tidak usah puasa. Cuma nanti dia tidak wajib qada puasa karena dia permanen. Tidak wajib dia qada puasa, membayar puasa, akan tetapi dia wajib membayar fidyah. Fidyahnya dalam satu hari 1 mud. Kalau bahasa Banjar 1 mud itu kurang lebih 1 liter beras dalam 1 hari. Ya anggaplah lauk sama lauknya ya digabungkan zaman sekarang ini 12.000 bisa sampai menjadi 15.000, paham ya? Nah itu. Kemudian terus lanjut yang kedua tadi. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana pandangan guru dengan najis yang ada di vaksin? Misalnya seperti vaksin AstraZeneca. Nah itu AstraZeneca itu guru nggak ngerti vaksin apa itu? Yang vaksin COVID. Itu kah? Oh itu. Nah itu masalahnya kita wallahu a'lam lah. Guru pun juga itu karena vaksin juga berapa kali guru vaksin karena guru beberapa kali bolak haji umroh ya kan. Nah tapi insya Allah yakin dari itu kan sudah dari pemerintah itu halal. Insya Allah tidak ada masalah, tidak ada masalah lah, nggak ada masalah itu. Yang penting itu kita kan tidak tahu tuh apa benar itu kira-kira daripada ada unsur minyak babi atau apapun juga itu kurang ngerti kita. Cuma dari pemerintah ya kan, daripada ya guru-guru yang besar-besar juga vaksin mungkin itu insya Allah halal aja, nggak masalah.
Yang penting dengan niat untuk kesehatan. Nah, untuk kesehatan ini apapun kita lakukan, yang penting selama itu tidak ada unsur daripada najis dan sebagainya, insya Allah boleh dilakukan. Contoh atau misal, sesuatu kampung atau suatu daerah tidak ada lagi makanan. Yang ada di waktu itu makanan cuma babi. Nah, daripada satu kampung itu umpamanya mudarat, nggak ada makanan apapun, dia nggak ada lagi makanan lah, bolehlah dia makan babi daripada dia mati kelaparan. Itu boleh. Paham ya? Tapi itu hukum darurat. Gitu. Terus apalagi nih? Pertanyaan selanjutnya, apakah sah ibadah seseorang pria yang saat dia buang air kecil di salah satu kloset berdiri Ya. urinoir yang Ya, ada pada beberapa masjid ya, seperti nah Masjid itulah. Islam? Bagi laki-laki itu junjungan kita Nabi Muhammad SAW itu mengajarkan untuk buang air kecil itu harus duduk. Duduk. Nah, sekarang beberapa masjid di kota Samarinda itu kan ada sebagian kloset yang berdiri. Nah, pertanyaannya kalau itu dia kencing percikan, bahasanya kan percikan, mengenai celananya atau bajunya, kalau dia tidak tahu dan tidak sadar bahwa itu kena, dia bawa sholat, maka itu sah. Akan tetapi bila dia tahu itu percikan itu kena air, kena baju, nah maka dia tahu tidak dibasuhnya yang kena percikan tadi itu, maka hukumnya najis, ya. Nah, oleh karena itu sangat hati-hati bagi laki-laki yang kencing berdiri, kemudian bagi perempuan kan mungkin berdiri kan, nah jongkok lah kan. Nah, jadi otomatis gini aja, sangat berhati-hati baik laki-laki dan perempuan waktu buang air kecil, takut nanti percikan itu kena kaki atau segala macam. Makanya oleh karena itu sangat dijaga dan diperhatikan waktu buang air kecil tadi ya. Nah, itu takut nanti kita kalau memang kita betul-betul tidak tahu, yakin aja bersih, tidak masalah. Tapi kalau kita tahu itu membahayakan ibadah kita, kalau kita sholat itu ada kena air kencing tadi sehingga najis, maka tidak sah sholatnya. Jadi otomatis kesimpulannya sangat berhati-hati untuk mengerjakan air kecil tadi. Apalagi? Bagaimana pandangan guru jika seseorang melaksanakan ibadah namun menggunakan pakaian yang ketat dan hanya sekedar menutup aurat? Nah, itu hukumnya memang perempuan itu hukum aurat dari dari wajah sampai ke mata kaki, sampai di sini maksudnya ya, sampai itu tertutup, terkecuali wajah ya yang bisa dikeluarkan. Nah, kalau seseorang sholat mukannanya kah atau apa yang ketat tadi itu? Pakaiannya ya mungkin termasuk situ mukanna yang terlalu ketat lah kan, apalagi transparan. Maka hukumnya tidak boleh dan hukumnya haram. Ya, sekali lagi ya, perempuan ini perempuan ya, perempuan yang sholatnya bentuk tubuhnya sangat kelihatan, walaupun dia tertutup aurat, tapi bentuk tubuhnya melengkung atau kelihatan dan nampak, maka itu hukumnya haram. Nah, maka oleh karena itu agama Islam dan di agama Islam para ulama menyatakan bahwasanya itu mukena harus ya agak longgar-longgar aja, ya agak panjang-panjang longgar supaya enak dibawa sholat. Kenapa? Karena ini adalah menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kalau menghadap makhluk ya silahkanlah, tidak masalah kan. Tapi kalau menghadap Allah tidak boleh. Dan itu hukumnya haram. Haram, kalau bahasa Banjar haramnya pintangan menghadap Allah. Pintangan itu bahasanya apa tuh? Bahasa kita lah. Pintangan ya. Artinya ini adalah kalau menghadap Allah ya haruslah kan syaratnya kan kalau kita sembahyang syaratnya itu suci tempat ini suci, kemudian suci badannya, suci pakaiannya, itu syaratnya sembahyang
Adapun tadi ketat ini ketat kan, sehingga membentuklah batang tubuhnya. Nah, orang yang melihat, apalagi seorang laki-laki, aduh jangan acil, diumpama lah, nah itu kan bisa mengundang birahi seseorang, maka hukumnya haram. Nah itu jawabannya. Pertanyaan terakhir guru, Nah, mohon nasihat guru kepada kami para mahasiswa penuntut ilmu agar semangat mencari ilmu serta ilmu yang kami peroleh berkah dan bermanfaat. ya, jadi nasihat guru ya, kan hubungan nikah kami kan masih anom nih orang Banjar nih, masih muda, ya walah, jangan keburu kawin dulu, ya kan, jangan putus di tengah jalan. Carilah sedalam-dalamnya ilmu, karena ilmu itu kata Rasulullah, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat. Tuntutlah ilmu kata Rasulullah, itu muslim laki-laki, muslim perempuan, hukumnya wajib atau fardu ain lah. Nah, menuntut ilmu agama ini lebih dipentingkan lagi, lebih diutamakan lagi lah ilmu agama ini. Kenapa? Karena di ilmu agama ini yang pertama ditanya oleh mungkar nakir itu masalah agama. Ya fulan marrabbuka, siapa Tuhanmu, kan agama, ya kan? Nah, adapun masalah ilmu dunia silakan juga menuntut. Lah, tidak masalah. Makanya kata Allah Ta'ala, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikanlah kami kebaikan-kebaikan dunia. Artinya tuntutlah ilmu untuk mencari kebaikan dunia. Nah, dunia apa? Ilmu dunia boleh. Nah, dunia kita kerjakan tapi dengan niat untuk akhirat. Ya kalau nah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Ya Allah, berikanlah kebaikan-kebaikan akhirat. Kalau dunianya baik, rezekinya ada, pekerjaannya ada, otomatis akhirnya pun baik, asal dibawa ke untuk akhirat. Wa qina azabannar, ya Allah, jauhkanlah aku atau saya atau kami daripada azab neraka. Nah, itu maksudnya. Jadi boleh aja. Ya, yang diutamakan lagi itu adalah menuntut ilmu agama, ya. Apalagi nih hubungan kamu kan masih anu. Itu perlu mengaji lah tentang masalah sholat, lah tentang masalah puasa, dan tentang hukum-hukum Islam yang lainnya lah. Makanya kalau guru yang mengajar mahasiswa itu mungkin banyak itu ilmu-ilmu yang guru turunkan. Coba kalau sekadar di kampus mungkin agamanya kan sedikit kurang ya. Kalau yang diutamakan di sana apa pelajarannya? Kami ada juga kayak pesantren kampus. Oh, kawasan kampusnya gitu ya. Buat mahasiswa barunya Gitu. Satu tahun. 1 tahun sekali. Iya, 2 semester 1 tahun. selama 1 tahun. Oh, selama 1 tahun. Oh, itu waktunya lama lah. 1 tahun itu aja ya. Oke. Itu gurunya dari siapa diambil? Dari kampus Oh, dari kampus juga ya. dosen-dosen bahasa Arab. Oh, dosen bahasa Arab. Masih Oh iya. Ada tahfiznya juga ya? Ada. Nah, jadi nasihat guru yang kedua lah, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi kata Rasul. Tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Tuntutlah ilmu sampai ke liang lahat. Itu maksudnya ilmu itu lah seluas-luasnya dicari, sedalam-dalamnya dituntut. Apalagi kan masih muda-muda, jangan keburu belaki dulu, kain aja belaki dulu. Lah, kan kebanyakannya kan kayak itu, kalau putus di tengah aja asik. Nah, makanya ini nasihat guru, jangan kalau bisa tuh ujar bahasa orang Banjar, jangan pacaran dulu. Jujur lah. Itu cita-cita harus cita-cita itu boleh kita cita-cita, tapi untuk kemaslahatan diri kita dan agama boleh. Cita-cita boleh untuk kemaslahatan kemakmuran diri kita dan agama, silahkan. Kan cita-cita. Nah, kalau bisa lagi saran guru, mungkin guru nanti habis hari raya Idul Adha, ini kan guru kan insya Allah berangkat haji nih, mau berangkat haji lagi bawa jamaah. Kalau bisa kan di sini di majelis guru ini kalau ada halangan seminggu sekali tuh, ya kan? Ada pengajian, ada pengajian.
Tapi kalau malam-malam susah ya. Apalagi perempuan kan lumayan jauh kan. Ya sesekali boleh lah berombongan atau sebulan sekali boleh datang ke sini setiap malam Kamis sehabis sholat isya. Kajian fikih dan kajian tauhid. Nah jadi ini adik-adik semua lah kalau bisa juga itu belajar tauhid. Sudah belajar lah di kampus. Tauhid seperti wujud, idam, baqo, mukhalafal hawadis sampai mutakalimun. Nah, wujud artinya ada, mustahil. Nah, kita perlu juga belajar ketuhanan. Siapa Allah? Lah, siapa diri kita? Siapa yang menciptakan alam semesta? Tentu Allah. Allah yang mana? Allah yang menciptakan alam semesta. Allah yang menciptakan diriku. Ya kan? Nah, itu perlu juga belajar. Yang kedua, nah ini guru berikan trik lah. Kenapa guru sekumpul? Tahu guru sekumpul? Nah, guru sekumpul ini dan wali-wali yang lain seperti nabi-nabi, rasul-rasul lah, dan wali-wali Allah Ta'ala itu diangkat oleh Allah Ta'ala derajatnya karena faktor 5 perkara. Tulis. Karena faktor 5 perkara. Guru ulangi. Kenapa nabi-nabi dan rasul-rasul dan wali-wali Allah itu diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dunianya sampai akhiratnya. Bahkan malaikat mencintai mereka, bahkan penduduk langit mencintai mereka, bahkan penduduk dunia, penduduk bumi juga mencintai mereka karena 5 perkara. Nah ini harus diamalkan kepada diri kita. 1, mereka nabi-nabi, mereka rasul-rasul dan wali-wali Allah Subhanahu wa Ta'ala, wabil khusus abah guru sekumpul. Mereka ini yang pertama mengamalkan yang pertama al-hilim. Apa arti al-hilim? Mereka ini wabil khusus abah guru sekumpul. Al-hilim artinya tidak lekas marah. Ujar bahasa Banjar, kada penyarikan. Tahu orang penyarikan tahu lah. Ujar bahasa Banjar kada pemamaian. Nah, ini satu tomat mahamuk, satu tomat bermamai, marah-marah. Nah, sifat wali-wali, nabi-nabi, rasul-rasul, mereka itu al-hilim, tidak lekas marah. Nah, lawannya tidak lekas marah, artinya sobar. Apa arti sobar? Nah, arti sobar itu menerima keputusan Allah dengan lapang dada. Nah, ujar bahasa orang Jawa, legowo. Ada orang Jawa? Dada ya? Nah, kalau orang Banjar, lapang dada. Kalau bahasa Jawa, legowo. Nah, itulah mereka wali-wali kena. Nah, itulah guru sekumpul diangkat oleh Allah SWT derajat beliau karena al-hilim, tidak lekas marah. Singkatnya, yang kedua, mereka nabi-nabi, rasul-rasul dan wali-wali Allah Ta'ala wabil khusus abah guru sekumpul. Yang kedua, mereka itu bersifat as-sakho. Apa arti as-sakho? Pemurah. Apa arti pemurah? Sosial. Apa arti sosial? Dermawan. Ya kalau? Nah, makanya guru sekumpul wabil khusus, Masya Allah pemurahnya. Pemurah dengan ilmunya. Pemurah memberikan kepada amalan-amalan kepada jamaahnya. Ya kan, pemurah dengan senyumnya, pemurah dengan kebaikan-kebaikannya, wabil khusus pemurah dengan duitnya. Nah ini abah guru sekumpul. Dan mereka nabi-nabi, rasul-rasul, nabi-nabi, rasul-rasul dan wali-wali Allah, semua mereka itu pemurah. Pemurah hartanya, pemurah senyumnya. Ujar bahasa orang banyak ada perangutan. Tahu ada perangutan enggak? Ujar bahasa Indonesia apa? Apalah? Cemberut kan? Cemberut, jangan cemberut. Jadi walaupun kita kada berduit, senyum-senyum aja. Lah, diikut kucing senyum. Diguguri nyiur senyum. Dilanjah oto senyum aja. Nah, kayak gitu. Jadi senyum lah itu ibadah. Lah, lawan duit. Nah, itulah abah guru sekumpul. Kemudian yang ketiga, nabi-nabi, rasul-rasul lah diangkat oleh Allah Ta'ala derajatnya dunia sampai ke akhirat lah. Wabillahi abah guru sekumpul. Mereka ini mengamalkan al-mutawaddi'u. Apa arti mutawaddi'u? Yaitu rendah hati, rendah diri. Nah, jadi ini adik-adik lah mahasiswa jangan sombong. Mentang-mentang aku nih mahasiswa, mahasiswi sama tetangga, kayak ujar orang bahasa Banjar mentang-mentang berpendidikan tinggi, cuek-cuek aja, sombong sama tetangga rangut-rangut, begaya lah. Ujar bahasa Banjar itu kaki jilan. Paham ya? Jangan seperti itu. Ini guru berikan trik lah.
Mereka wali-wali, nabi-nabi, abah guru sekumpul, wali-wali Allah Ta'ala itu semuanya al-mutawaddi'u, rendah diri, rendah hati. Ya, udah guru karena banyak penjelasan punya paham aja udah ya, rendah hati, merendah aja. Artinya, arti merendah sini mengalah aja. Jangan hendaklah sifat menang. Kalau kita mengalah aja hidup, jangan terlalu hendak sifat menang. Kalau sifat menang tuh gawian iblis, pekerjaan iblis. Nah, kalau kita umat Rasulullah itu mengalah-ngalah aja. Dihina orang tidak masalah, dicaci maki orang tidak masalah. Ada kesanggup duit kuliah, ya. Kayak apa caranya? Botongan acil kan di situlah, atau orang kawan kan? Ada masalah, dihina orang ada masalah. Serahkan lawan Tuhan. Paham ya? Al-mutawaddi'u, jangan jangan sombong. Itu ingat, jangan sombong. Merendah aja. Kemudian yang keempat, sifat nabi-nabi, rasul-rasul dan wali-wali Allah Ta'ala wabil khusus abah guru sekumpul. Nah, abah guru sekumpul dan wali-wali dan nabi-nabi itu sifatnya yang keempat husnul khalqi, baik perangai. Husnul khalqi, baik perangai. Artinya akhlaknya baik. Sesuai dengan Al-Quran mengatakan innaka la'ala khulqin azim. Ya Allah, nah sesungguhnya engkau wahai Muhammad, kata Allah Ta'ala, adalah sangat besar akhlak engkau. Sampai Tuhan memuji. Nah jadi adalah nih adik-adikku semua lain ini harus apa namanya berakhlakul karim. Nah, husnul khalqi. Bagaimana caranya guru? Masuk ke kampus, assalamualaikum. Ketemu kawal boleh, jabatan kawal perempuan sama perempuan boleh. Artinya husnul khalqi, baik perangai. Nah, baik perangai ini berkaitan dengan al-mutawaddi'u tadi, artinya rendah diri. Nah, otomatis orang yang rendah hati, rendah diri, otomatis itu mencerminkan keluarlah akhlaknya husnul khalqi, baik perangai. Nah, kalau baik perangai itu adalah akhlak Rasulullah, akhlak nabi-nabi, akhlak rasul-rasul, akhlak wali-wali, itu husnul khalqi semuanya. Husnul khalqi, baik perangai. Nah, yang kelima, sifat nabi-nabi, rasul-rasul dan wali Allah Ta'ala wabil khusus abah guru sekumpul, yaitu ar-ridho ilallah. Apa artinya? Menerima keputusan Allah, menerima ketentuan Allah. Apa yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada mereka nabi-nabi, rasul-rasul, wali-wali Allah Ta'ala, mereka menerima dengan lapang dada. Ujar bahasa Banjar, nyaman aja menerima. Nah, kalau bahasa Banjarnya lagi, kadang-kadang seseorang diberikan kelebihan, dihina orang, itu segala macam, ya kalau lah, lalu kayak pakai ini aja. Nah kayak model bola kalah, payah nih wasit. Nah, terimalah dengan lapang dada. Paham ya? Artinya jangan berkeluh kesah. Kata Allah Ta'ala di dalam hadis kursi, sedikit lagi guru terangkan. Kata Allah Ta'ala, "Malam yardha biqadai." Barang siapa yang tidak ridho atas ketentuanku, atas ketetapanku, atas kehendakku. Walam yasbir 'alal bala. Dia tidak sabar atas bala yang aku uji, yang aku turunkan kepada mereka. Walam yamsashu bi rabbi siwa'i. Maka kata Allah Ta'ala, carilah Tuhan selain aku. Sekarang pertanyaannya, kemana kita mencari Tuhan? Ayo, kemana cari Tuhan? Nah, kan ada. Jadi harus ridho. Makanya tanda Tuhan cinta kepada seseorang, kata Nabi Muhammad, man idza ahabba qaumi bitilahum. Tanda Tuhan cinta kepada seseorang, maka aku turunkan ujian atau bala. Lalu kata Rasulullah, may yarda, maka bila siapa yang ridho, falahu ridho, Allah juga ridho. Waman suhto falahu suhto, dan barang siapa yang tidak suka, Allah pun juga tidak suka. Paham ya? Nah, jadi oleh karena itu ini anu-anu lah, bersabar aja. Ujian mata kuliah pinang ngali, jangan pinang banyak pandel. Jadi bahasa Banjar, empati aja. Nah, jadi 5 perkara bila kau mengamalkan, maka ikam jadi insyaallah menjadi wali min auliyaillah. Amin. Nah, anak kalau jadi wali. Nah, seperti Siti Khadijah, seperti Siti Maryam, seperti siapa lagi? Seperti Robiatul Adawi, seperti Siti Pati. Nah, mereka itu 5 perkara tadi.
maka Tuhan angkat derajatnya. Jadi Allah Ta'ala mengangkat itu bukan kepada laki-lakinya, kepada perempuan pun banyak wali-wali yang ada datang dari perempuan. Yang soleh-soleha, nah mantap, top chair. Jangan berkeluh kesah. Hidup tuh, guru pun juga banyak ujian, banyak cobaan, ya kan? Di rumah tangga segala macam. Udahlah. Nah, yang 5 perkara tadi aja insya Allah. Siapa yang mengamalkan, maka dia akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Terakhir pesan guru, perbanyak sholat. Nah, lalu sholawat yang diantaranya yang paling disukai oleh Nabi kita Muhammad SAW ditulis ya. Sholawat yang diantaranya yang paling diantara yang disukai oleh Rasul. Sholawat itu semua disukai Nabi siapapun orangnya. Cuma diantaranya sholawat yang disukai diantara sholawat yaitu Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Paham ya? Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Nah, 40 kali jangan kurang dalam sehari atau setiap hari Jumat. Kata Rasulullah, man shalla alayya, barang siapa yang bersalawat alayya kepada aku, kullu Jum'atin, tiap hari Jumat, arba'ina marrah, 40 kali, mahallahu zunubahu, Allah akan menghancur, Allah akan melebur dosanya kullaha, secara keseluruhan. Paham ya? Nah, jadi itu ijazahnya tadi. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad arba'i namarrah. Tahu paham? Arba'i namarrah. Itu artinya 40 kali. Kira ada pertanyaan? Tanya, jemput komposi guru ada di rumah. Guru ini orangnya susah dicari. Kamu di hari Minggu kalau dulu hari Minggu udah ada. Terima kasih guru atas ilmu-ilmu yang telah guru sampaikan. Mudahan bermanfaat sagan kami berataan. Barataan insyaallah bermanfaat insyaallah. Sampai ke akhirat insyaallah. Kita baca doa dulu ya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad al-amin wa ala alihi washabihi wa barik wa sallim ajma'in. Allahumma inna nas'aluka taubatan maghfirah wa taufiq wal hidayah wal istiqamah wa husnul khatimah ilahana ya Allah. Tub alaina taubatan nasuha wa hawil ahwalana ila asanil hal ya kabiru ya muta'al. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.